Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Alasan Bambang Wijoyanto walkout saat ex-Wamenkumham Edi Hiaryat jadi ahli Prabowo di sidang MK. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Kamis, 4 April 2024, diwarnai aksi walkout anggota tim hukum Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Bambang Wijoyanto. Aksi walkout Bambang Wijoyanto itu terjadi saat ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edi Hiaryat, hendak memberikan keterangan sebagai ahli kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bambang yang merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, merasa keberatan dengan kehadiran Edi Hiaryat di ruang sidang. Edi Hiaryat sempat menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Meski status tersangka Edi sudah dicabut, kasus dugaan korupsi yang sempat menjeratnya masih berjalan hingga kini. Profesor Edi Hiaryat dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. ya, Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum paslon 01 dan paslon Pak 03. Edi, ini Prof, izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau Ya. ingin ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Ya, Ya. baik. Ya. Silakan, waktunya diperhatikan. Terima kasih Yang Mulia, karena singkatnya waktu, saya tidak akan membacakan secara detail, tetapi pada dasarnya ada 4 isu yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, separuh dari hakim yang mengadili saat ini adalah juga hakim yang mengadili pada tahun 2019. Dan saya konsisten tidak pernah merubah pendapat saya bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil perhitungan suara. Tidak lain dan tidak bukan, karena kita melakukan interpretasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.